Alhamdulillah dia cair 100 miliar. Dan dia langsung privat khusus sama saya berdua, kita makan di rumah makan Rembulan, Pondok Indah Mall. Rembulan, Pondok Indah Mall, Rembulan. Di Pondok Indah Mall, Rembulan. Dekat Union. Nah mau saya, ibu sama bapak diulangin lagi. Pasti cair, pasti MOU, pasti tanda tangan, pasti pencairan, pasti pencairan, pasti MOU terus. Kalau MOU udah Pak Haji? Udah dengan notaris udah. Oh iya, tinggal cairnya berarti. Ya, pasti pencairan, pasti pencairan. Nah, kedua, Pak, ini kelemahan kita nih, Pak, Bu. Tamu-tamu RDAY ini kelemahannya. Bukan nggak terkabul, cuman kelemahan tuh jadi terkabulnya jadi kendor. Nah, agak lama gitu. Iya agak lama. Nggak taunya apa? Karena kita suka berharap. Iya. Jangan dong. Kita suka berharap. Berharap dalam arti kata, kok nggak jadi pencairan, kok belum pencairan, kok diundur. Nah itu yang ngeblok. Ngeblok. Jadi walaupun diundur jangan ngomong gitu. Jangan, karena kan negatif nggak boleh Pak. Jadi dalam susu setempat susu apa namanya tuh? Kalau istilah dulu, susu sebelanga. Sebelanga, nggak boleh setetes tinta atau nila. Rusak susu sebelanga. Jadi susu sebaskom kalau ketetesan nila itu rusak susunya. Jadi yang udah kita bangun, keyakinan yang ada di pikiran kita, di hati kita, yang udah kita bangun, yang udah kita idam-idamkan, yang udah kita ini, coba jangan sampai keblok. Kalau sampai keblok, nggak bisa. Begitu. Kok begitu Pak Haji? Iya, cuman hal kecil lah nggak boleh. Nah coba mulai nanti ibu pulang dari sini, harus ada kata pastinya di muka. Pasti pembayaran, pasti pembayaran, pasti pembayaran. Terus. Kenapa kok bisa jadi milik? Yang bikin saya jadi milik itu, pada saat dia colek alat kelaminnya di kamar mandi, ditempelin di dinding, jadi milik, dia tidak pernah terbersit sedikit pun. Bayarnya pakai apa? Duitnya dari mana? Itu yang bikin keblok. Oh nggak boleh? Nggak boleh. Coba terangin. Iya, karena beliau itu juga mami los aja, bahasanya itu los aja, bisa yakin aja walaupun nggak terpikir misalnya uangnya belum ada atau uang dari mana kapan, pokoknya dia cuma yakin oh itu nempel ke dinding kamar mandi, pasti ruko ini menjadi milik saya, pindah pun menikahnya menjadi milik saya pribadi, pasti uangnya ada. Jadi niatnya itu bukan kebeli tapi jadi milik. Oh jadi milik. Ya. Jadi pas yakinnya perlu banget. Dan jangan ada kepikiran uang dari mana ya, namanya kan banyak banget, apa bisa dia turun lagi ya, terus kalau misalnya nggak dapat saya pindah kemana, itu yang disebut kayak kata Pak Haji Ngeblok. Oh jangan dipikirin. Nggak boleh. Kita tuh rata-rata tamu RDAY hajatnya lemot karena keblok. Keblok tuh gini Bu, ATM kita masuk ke dalam mesin, kita pencet pinnya salah. Keblok. Ada ATM-nya. Keblok. Akhirnya kita mesti lapor dulu ke bank untuk buka blokiran. Nah ibu mesti ke Allah dulu mohon ampun. Karena ibu udah lancang. Dalam arti kata lancang, kok sampai tega-teganya ya hambaku ngomong dari mana? Iya kok belum cair. Kurang, kok kurang, iya saya kurang apa lagi ya? Oh itu nggak boleh. Nggak boleh ngeblok Bu. Iya. Ajalin. Karena kalau di sini kan kata Pak Haji harus yakin ya tingkat dewa dan jangan protes. Kalau makin protes makin jauh. Karena yang kabul itu Allah, bukan Pak Haji, bukan anak yatim, tapi Allah. Jadi kita cari ridhonya Allah.
dan terserah Allah jalla wa'ala aja kapan maupun di mana, kapan, berapa, terserah Allah aja. Itu yang bikin kita tuh kalau dinolin sampai kita nggak ada istilahnya kapan ya, di mana ya, berapa duitnya, itu udah ngeblok aja. Jadi usahain dilupain la haula, itu terserah Allah aja. Kalau kita yakin bahwa ini bakal jadi rezeki kita, jadi milik kita, yakin dong. Misalnya gue yakin di sini, yakin di bibir, yakin di sini, nggak yakin di hati, bener nggak? Itu pokoknya harus jadi satu frekuensi ya, jadinya antara pikiran, mulut sama hati. Jadi diulang-ulang, afirmasiin itu sesuatu yang positif, diulang-ulang untuk mendapat suatu percaya diri atau keyakinan. Jadi ibu ya yakin pasti misalnya yang gue punya ini pasti berhasil, yakin berhasil. Ulangi terus dulu, dan yakinnya itu jangan buat dari siratan, benar nggak ya, aduh itu pokoknya itu setan yang jangan, pokoknya harus yakin aja. Kan kalau udah mundur nih Pak, kan katanya minggu depan Bu pencairan saya ke bank katanya kan, langsung belum nih, saya aduh ini bener nggak ya, suka gitu. Jadi bener nggak nih sih orang teh kan udah dengan notaris, udah MOU, kok belum saya mikir lagi. Itu kan ibu udah bagus ya. Terus biasanya Pak Haji tuh nyuruh kita untuk misalnya baca alhamdulillah sebanyak 27 ribu, atau terserah ibu, pokoknya lagi masak, lagi nyetir, lagi di jalan, lagi ada acara apa-apa, pokoknya alhamdulillah pasti. Nah itu kita pastiin bahwa keraguan gue itu nggak ada. Pokoknya ibu yakin aja, walaupun misalkan tubuh tuh ada ragu, hilangin lagi gitu. Ya jangan Bu. Itu langsung kita kunci, gue yakin. Jangan aduh. Ya Pak Haji, ini kan saya tanda tangan 26 Juni dengan notarisnya di Jakarta. Nah, apakah ini perlu dicamahin kayak gitu? Bisa. ATM-nya. Bisa. Kan ATM gironya udah bikin. Ya. Apa ininya atau ATM yang dicamahin? Itunya. Ininya aja MOU-nya, pas ada tanda tangannya gitu ya. Tapi kalaupun ibu camahin, kan ibu udah keblok. Oh jadi gimana tuh? Kan tadi ibu udah kepikiran, tadi tuh ngeblok. Di itu dulu, dibuka dulu blokirannya. Gimana? Contohin Pak Nasrullah keblok, dia sholat taubat apa coba? Pak Nasrullah, penulis buku Magnet Rezeki. Iya, kalau keblok. kita keblok itu berarti kan kita terhalang. Nah, halangannya ini harus ibu buang. Ada dua cara. Yang pertama, yang instan, pasti harusnya boleh yang instan. Iya, boleh instan. Kalau yang instan di blok itu seperti halnya ibu melanggar, mobilnya ditahan di polsek, di polres. Cara mengembalikan mobilnya gimana caranya? Ditebus. Dengan apa nebusnya? Uang. Bayar apa namanya? Denda. Bayar denda. Nah, itu bayar kesalahan kita, salah satunya dengan membayar kifarat, bayar denda. Kalau kita melanggar ibadah haji, umroh, namanya bayar dam. Kalau kita nggak bayar dam, nggak bayar denda, mobilnya bisa ditarik nggak? Nggak bisa. Jadi harus bayar dam. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pas Nasrullah, satu kesalahan harus dengan sholat tobat. Nah, ini seperti halnya kita contoh mobil tadi, bisa kita lakukan, tapi kita harus punya referensi, harus dekat sama Kapolresnya. Iya. Berarti kita harus dekat sama Allah. Sehingga saya sudah melanggar ini, maka saya harus tebus dengan sholat taubat, dengan baca Quran, dengan ibadah-ibadah yang lain. Jadi itu pilihannya di situ. Nanti Kapolresnya yang ngambil. Kapolresnya yang ngambil. Ibu nggak bayar ke Kapolres, karena kan ibu di dekat sama Kapolres. Iya. Kapolresnya nanti dekat ke bagian itu, yang bagian tilang. Iya. Mana? Itu STNK plat nomor sekian-sekian, diminta sama Kapolres kasih ke ibu. Mobil bisa keluar.
Amin, amin ya Allah. Tapi kalau ibu nggak kenal Kapolres, nggak dekat, ibu harus denda, bayar denda, sidang. Lanjut. Ya, jadi itu harus dibangun dengan keyakinan yang Tinggi. tingkat Ya. tinggi, keyakinan tingkat dewa. Pak Haji sering menyampaikan pasti dan harus berbuatnya apa? Berbuatnya dengan mendekat tadi dengan Allah, itu pokoknya berbuat. Nah, kalau di bahasa Al-Quran, bahasa agama, itu kan ibu baca Quran sering itu selalu ketemu amanu wa amilus solihat. Banyak ya? Iya. Orang sukses, orang takwa, orang berhasil itu pasti ada hubungannya dengan amanu wa amilus solihat. Iman dan amal soleh. Diterjemahkan Pak Haji yang simple biar kita bisa mencerna, meyakini itu ya harus yakin, pasti. Itu kan iman. Amanu kan yakin, iman, pasti. Dan amilus solihat, beramal soleh. Apapun yang ibu lakukan, kerjakan, baik itu ibu membayar denda, dam pun, kalau tidak didasari dengan keyakinan yang tinggi, itu nanti akan mengeluh ibu ujung-ujungnya. Pak Haji, saya sudah bayar dam, sudah bayar denda, ini kok belum Pak Haji ya? Kok belum kebuka ya? Karena masih bloknya sangat kuat di dalam blok itu kan ini kan ada di diri kita. Kita melanggar, itu kan kita sendiri sebetulnya melanggar kena tilang itu. Iya. Kalau kita menjaga, kenapa polisi harus ngasih tilang, harus bayar denda supaya kita jera. Tapi kalau kita masih saja istilah Pak Haji bocor halus terus, ngeblok terus, ya ini mental terus. Keblokir, akhirnya ganti kartu. Keblokir 3 kali sudah Ganti kartu. Jadi ceritanya sudah berbeda lagi. Gitu. Jadi pondasi utamanya yakin. Yakin ya. Bersihkan diri kita, hati kita dari sifat-sifat yang itu, yang bocor tadi itu, yang ngeblok kita, bertanya-tanya kan mengurangi keyakinan. Iya. Kalau bahasa kita diingatkan Allah itu menghindari dari setan karena dia selalu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, selalu membikin was-was di dalam jiwa kita, di dalam badan dada kita ini ditiupkan keraguan-raguan. Ini yang karena ragu-ragu nggak bisa. Contoh gampang ibu, kalau kita nggak yakin, mulai kecil kita belajar sepeda, ngayuh sepeda. Kenapa kita bisa? Karena kita nggak pernah mikir, nanti kalau jatuh gimana? Enggak, berani saja karena temennya bisa naik sepeda. Tapi kalau sudah gede seperti ini suruh naik sepeda, Kadaluarsa. Gak bisa naik sepeda. sudah mikir, Jangan jatuh. sudah takut, sudah was-was. Tapi kalau dibangun pasti bisa. Saya kalau nggak bisa naik motor, saya kalau nggak bisa naik sepeda enggak, pasti bisa juga. Tapi karena sudah tidak punya kemauan, ya sudah.